Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Pakaya, kelas B Biologi Nundik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ataupun laporan berdasarkan praktik kerja lapangan mata kuliah konservasi sumber daya alam, yaitu di daerah ataupun di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja, di mana pada kerja lapangan tersebut kami mengunjungi langsung yaitu kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja, di mana salah satu pulau yang menjadi kawasan cagar alam di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Pulau Pepaya. Menurut masyarakat ataupun menurut pengelola di situ atau konservasi pihak KSD tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara sampai saat ini ataupun Pulau Pepaya sering dijadikan lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelur, di mana penyu-penyu yang sering dijumpai menurut pengelola kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja, ada 4 jenis penyu yang penyu dari 6 jenis penyu yang berada di perairan Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, kemudian penyu belimbing, dan penyu tempayan. Untuk cagar alam Mas Pepaya Raja ditetapkan berdasarkan surat keputusan kawasan cagar alam yang telah diberikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulut di Manado, Kabupaten Gorontalo tahun 2003, di mana Pulau Mas Pepaya Raja dan Pulau Raja, Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja ditetapkan sebagai kawasan cagar alam berdasarkan surat keputusan penetapan ataupun penunjukan GB nomor 29 STBL 626 tanggal 17 Oktober 1939, menerangkan bahwa ketiga pulau itu beralih status menjadi kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja sejak masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1939, di mana luas dari Pulau Pepaya adalah 17 hektar secara geografis, juga dengan batas pulau sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Raja, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Monano dan Kecamatan Sumalata Timur, dan sebelah bagian barat berbatasan dengan Pulau Dianung Kecamatan Sumalata Timur. Di mana dalam kegiatan tersebut adanya kuliah ataupun penerimaan materi yang kami lakukan dari pihak KSDA, di mana tujuan dari pihak konservasi sumber daya itu sendiri yaitu agar terhindarnya bencana alam, kemudian mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan makro maupun mikro, kemudian mampu memberikan konservasi kebermanfaatan pada masyarakat yang disampaikan langsung oleh pihak KSDA sendiri, di mana dapat mengambil nilai konservasi, yaitu yang pertama adalah merupakan tempat peneluran penyu hijau dan belimbing, perlindungan karang dan ikan hias, kemudian sebagai wahana yang sangat cocok bagi para peneliti, kemudian dapat menunjang budidaya rumput laut. Dari berbagai nilai konservasi tersebut dan tujuan dari KSDA tersebut, tentu saja di kawasan konservasi cagar alam Mas Pepaya Raja mengalami beberapa permasalahan, di antaranya permasalahan sosial, masuk di dalamnya itu rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini merupakan salah satu modal pembangunan, termasuk sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja. Sumber daya manusia di sekitar di kawasan ini meliputi masyarakat sebagai pelaku utama yang bersentuhan langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan dan sumber daya manusia, atau SDM instansi terkait sebagai pengamat dan pemantau aktivitas pengelola kawasan. Contohnya adalah permasalahan sosial yang terjadi di kawasan konservasi Pepaya Raja adalah pembuangan sampah ke laut. Ini dapat berakibat bahwa terganggunya habitat spesies yang hidup di laut seperti penyu yang berada di kawasan tersebut, di mana biasanya tempat bertelurnya spesies penyu tersebut terganggu dengan adanya sampah di pesisir pantai. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kualitas SDM ini dalam pengelola kawasan cagar alam Pepaya Raja, di mana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah kawasan tersebut belum optimal, kemudian penguasaan teknologi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan tersebut masih rendah, kemudian kapasitas dan kesesuaian SDM pada instansi terkait dalam pengelolaan kawasan masih kurang. Juga partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir masih rendah.
Juga termasuk pola pemanfaatan kawasan yang ramah lingkungan masih rendah, yang ditandai dengan masih adanya penangkapan biota laut dengan tidak ramah lingkungan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut. Namun saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permasalahan ekonomi, di mana masyarakat dengan berbagai cara biasanya melakukan ataupun memanfaatkan daerah tersebut sebagai sumber ekonomi, yaitu dengan penangkapan ikan, bahkan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, atau dengan cara bom ikan, pengeboman, yang dapat mengancam keindahan Pulau Mas Popaya Raja, di mana keindahan bawah laut di Pulau Mas Popaya Raja sangat sangat bagus, di mana terumbu karangnya sangat bagus sehingga menjadi tempat penyu-penyu sering bermain. Namun di beberapa titik sebagian besar terumbu karangnya mengalami kerusakan. Aktivitas pemboboman ikan yang dilakukan oleh nelayan setempat adalah penyebabnya. Diakui memang pengeboman ikan itu terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah sering dilakukan patroli dan pelairut, namun dampak kerusakannya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kemudian penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa proses, diantaranya gangguan terhadap perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari keseluruhan sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya. Oleh karena itu, penangkapan ikan dan pengumpulan biota akuatik lainnya melalui kegiatan yang tidak ramah lingkungan tidak diizinkan dilakukan di daerah tersebut oleh pihak KSD ataupun pihak pengelola. Penyebab utama masih adanya kegiatan penangkapan ikan dan pengumpulan biota laut melalui kegiatan yang tidak ramah lingkungan, mungkin adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan berurusan lingkungan di kawasan tersebut masih rendah. Kemudian pengawasan dan pemantauan di sekitar kawasan masih kurang dan belum dilakukan secara terintegrasi dan terpadu oleh instansi terkait. Kemudian juga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pengelolaan hingga pemantauan dan evaluasi masih rendah. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan penangkapan ikan dan pengumpulan biota laut melalui kegiatan yang tidak ramah lingkungan tersebut di kawasan cagar alam ataupun dengan cara pemboboman, itu adanya tekanan terhadap populasi dan habitat ikan dan biota laut dan berdampak lanjut pada menurunnya keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Juga mengakibatkan adanya kerusakan habitat-habitat penting atau ekosistem, diantaranya terumbu karang dan hutan mangrove, yang berdampak pada menurunnya luasan areal pemijahan dan daerah asuhan bagi ikan dan biota laut lainnya di kawasan konservasi. Juga berpengaruh pada fungsi ekologis kawasan menurun dan berdampak langsung pada menurunnya daya dukung kawasan konservasi. Dan juga konflik dan tumpang tindih kepentingan antara masyarakat dan pemerintah di kawasan konservasi. Juga hasil tangkapannya mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya menurunnya daya dukung habitat dan lingkungan oleh aktivitas penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut, atau salah satunya adalah pengeboman. Dengan adanya beberapa permasalahan yang saya sampaikan sebelumnya, adanya upaya-upaya konservasi yang perlu dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, yang diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah kehilangan sumber daya laut yang lebih parah, yaitu dengan menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis hewan maupun tumbuhan, keunikan dan gejala alam beserta ekosistemnya menjadi di beberapa zona, yaitu di zona-zona tertentu agar bisa tetap terlestarikan, di mana salah satunya perlindungan dan pengamanan kawasan bersama.
di mana maksud dari perlindungan dan pengawasan kawasan bersama bisa dalam bentuk patroli, di mana perlindungan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan, keragaman hayati beserta ekosistemnya, juga menjaga agar kawasan tersebut terbebas dari penambahan perusakan dan gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan pengamanannya, diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di internal maupun pihak-pihak eksternal seperti kepolisian, pihak swasta yang bekerja di sekitar, dan masyarakat tentunya. Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan partisipasi di kawasan cagar alam tersebut, dan dapat diperkuat dengan membangun pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi cagar alam MPR Mas Papaya Raja. Kemudian juga bisa dibantu oleh dalam salah satu upayanya yang membuka jaringan kerjasama usaha, di mana membuka jaringan kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka saling menguntungkan antara pengelola, di mana beberapa kegiatan yang akan dikembangkan dalam memperkuat jaringan tersebut seperti ekowisata, kemudian kerjasama usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan-kawasan cagar alam, juga kerjasama penelitian pengembangan masyarakat melalui program CSR, di mana juga dalam hal ini berdasarkan kunjungan kami, di mana masyarakat memanfaatkan transportasi air sebagai penghasil nilai tambah ekonomi masyarakat tersebut, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak, antara pengelola dan masyarakat setempat. Kemudian manajemen kolaborasi kerjasama, di mana pengelola para pihak akan mengatur dan berbagai peran dari masing-masing pihak dalam mengelola dalam pengelolaan bersama, di mana peran beberapa pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah adanya upaya pemberian sanksi terhadap pelanggar masyarakat ataupun pengunjung yang kemudian bisa berdampak, yang bisa meringankan ataupun bisa mengatasi hal-hal yang dapat merusak konservasi ataupun kawasan konservasi cagar alam Mas Papaya Raja. Sekian presentasi sekali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.